misalnya let's say cowoknya oke lah ditaruh di posisi roamer, oh tapi Fanny Wah. yang akan jadi prioritas, ini justru bahaya juga gak sih? Karena di sisi kiri, Eko-nya mereka punya Kadita yang bisa langsung instant burst ke arah backline juga. Dan menurut aku mereka bakal pakai double roamer aja sih, bukan masalah drone di mana, karena emang sering mereka gunakan ketika adanya drone, mereka bisa pakai double roamer. Dan kita bakal lihat Fanny ya, Kalzi kali ini terpaksa untuk mengambil assassin yang lain, atau bahkan dia nggak mau ambil assassin lagi juga nggak masalah, cuman potensial besarnya memang udah mulai terlihat nih dari tim Hak. Biasanya sih kalau udah pakai kari nih dari Benedict, Kalzi hero-nya jadi luas banget. Ya. Bisa jadi dia ngambil contoh kayak Akai atau Fredrin, atau ya bahkan Grok Jungle lagi kembali dimunculin, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ya sekali lagi dengan adanya Fanny nih, pastinya early game-nya lumayan kasar dari tim Hak nih. Fanny dan juga Chow. Mungkin kalau memang ada satu hero yang boleh dinotis banget sama tim Eko sendiri adalah Eudora. Karena combo simple seperti Chow dan Eudora, Min dan Man, Twin Towers-nya mereka, itu bahaya banget. Gerakannya cepat, clear mate-nya itu bisa diselesaikan sama Chow. Dan rotasinya mereka cukup damage. Karena Eudora sendiri dari awal udah sakit banget dari segi burst. Aku setuju banget sih, kalau mereka ngebawain combo Eudora, Chow ini sih serem banget sih early-nya untuk Eko sendiri. Karena mereka belum ada satu hero yang bisa ngelok ke arah Fanny langsung. Kajiannya mereka buang. Jadi potensinya mereka harus dapetin satu initiator yang bisa langsung instant lock ke arah seorang Fanny di sini. Apakah Atlas bakal coba di-pick oleh tim Eko sendiri? Atau mungkin mereka bisa bawa hero-hero yang mungkin bisa ngasih slow effect juga? Kalau memang mau initiate yang instan ya, ini balik lagi nih, Groknya masih bisa ditaruh di XP gitu kan. Kadita bisa di mid, bisa di roamer. Kalau memang mereka mau pakai Kaditanya di mid, dia bisa pakai Atlas ataupun Kufra. Bisa jadi solusi untuk dua hero. Namun ya kalau Kufra sendiri ada resiko dan wow, Moskov. Wow, match up-nya sama Kari agak susah sebenarnya, tapi ya dengan attack speed yang cepat serta Kufra yang udah diambil. Ini untuk nge-counter dua hero sekaligus, Chow dan juga Fanny yang bisa sedikit ketahan. Slow effect yang harus dikeluarkan sama tim Eko. Mereka bawa Kufra yang kalau bisa bouncing ball-nya kena ke arah Fanny, ini tentunya gak bakalan enak banget buat seorang Gary tentunya. Tapi kita ngelihat Moskov yang di-pick oleh tim Hak. Dengan kepedean yang kita tahu ini, Moskov tentunya punya potensi untuk setidaknya memberikan waktu 1-2 detik untuk nahan siapapun yang di area depannya terkena ke arah tembok, itu pasti bisa di follow up dengan cukup cepat oleh Fanny yang mobilitasnya tinggi banget. Ya ini lupa last pick ya dari tim Hak. Dia bisa pakai Hydron yang nggak bisa diincar sama sekali loh. Savior mungkin, atau bahkan kalau memang berani Cecilian, bisa banget nih jadi asuransi late game. Parsia kah? Karena musuhnya ini range-nya nggak terlalu jauh. Parsia menjadi salah satunya juga. Dan sebenarnya Ini yang Lim udah bilang. Eudora lagi. Eudora Chow. Wah, ini combo mengerikan sih, surprise. Memang dari sisi Eko mereka bawa Kadita, oke, surprise juga. Tapi Eudora efek stunnya tuh lama banget loh. Yang jadi masalah gini, dari Eko ya, kalau misalkan dilihat dari semua dari draftnya, Kaditanya kan ada di mid lane. Kadita mid lane itu akan sering muncul di minimap. Itu yang membuat impact dari Kaditanya itu sedikit kurang. Bisa jadi follow up yang kuat, bisa juga nge-trap. Tapi sayangnya kalau misalkan dia kebanyakan stay di mid, itu akan agak sedikit turun lah dari impactnya yang harusnya tinggi banget. Karena dia sistemnya mirip Franco. Ketika dia nggak muncul, disitulah musuh kena pressure. Nah, kalau dia muncul terus pressure-nya jadi turun. Tadi aku expect dia bakal bersama sama Groknya, itu Groknya bakal taruh roamer, tapi dengan adanya Kufra berarti mengeliminasi kemungkinan tersebut. Groknya potensialnya bakal ada di area jungler, so Wheels, kita bakal lihat seperti apa. Seperti apa untuk game keduanya, tentunya dari Eko yang sudah unggul dari game pertama. Tapi aku bisa akui, tim Hak mereka punya draft yang kuat banget. Ini combo early-nya serem banget loh. The Way of Dragon dicampur dengan area Boy Lightning Ford, itu udah ya apalagi kan keculik nih tipikal yang tipis-tipis ya. Grok udah gak punya magic defense, jadi butuh banget Athena Shield untuk menahan damage dari Man. Oke, dan kita bakal lihat juga positioning masing-masing dari seorang Sanji yang pastinya dia bakal fokus ke area mid lane. Cuman ya potensial dari Man di early game juga bisa dibilang cukup besar ya, karena permainan bushnya berarti akan ada di seluruh sisi lane of dan membuat dari kedua tim juga nggak bisa terlalu santai ketika mereka melakukan rotasi, mempersulit lah ya pergerakan dari kedua tim. Sementara kali ini lagi-lagi ternyata bot lane yang akan jadi prioritas untuk tim Hak udah mulai dilihat terlebih dahulu potensi
dari pemain-pemain tim Eko, tapi kali ini dengan adanya lagi-lagi tuh nyebelin banget tuh. Tombak ya. Bener-bener ngeselin banget dari seorang Panda. Benar-benar disuruh mundur ya kali ini para pemain dari Eko yang mencoba untuk melakukan inisiasi atau sedikit fight tadinya. Dan kalau sih, Fredrin sebagai seorang jungler juga punya potensial yang besar di mana dari segi pasifnya sendiri juga menguntungkan ketika dia pengen mengamankan buff-buff ataupun jungle yang ada. Dan ini bakal menjadi bahaya ketika dia udah mulai bersiap-siap di bagian bottom lane. Ya, sementara kali ini dengan adanya Eudora di area mid ya. Ini udah pasti dari Sanji gak bakal bermain terlalu agresif, tapi Kaltizi langsung memberikan poke damage ke arah seorang min di area bawahnya. Jadi? Masih cukup pasif, harus pasif sih Eko mainnya. Kalau mereka asal nyebrang, tapi dari area jungle-nya ternyata dari seorang Gary udah mulai ngerusuh. Tadi ke area jungle dari tim Eko dan Turtle Camp by UBS sudah muncul. Ya, menandakan adanya objektif yang pertama yang mungkin banget untuk bisa diamankan oleh Eko sejauh ini. Karena pergerakan dari tim Hak kayak bakal lebih terfokus ke arah gold laner-nya Benny QT yang gak boleh dibiarkan terbuka lebar sampai nantinya ketika masih mid game dan juga late game. Dan Kalsi mendapatkan turtle-nya dan termuslim by UBS Gold. Iya, ini permainan yang cukup pasif tentunya dari Eko ngebuat mereka respect banget sama keberadaan teman-teman. Ternyata first blood ke Infinix tiba-tiba didapatkan oleh Eko di area atas. 1 poin kill untuk Sanji. Yang dimana Lola mungkin kaget, gak ada yang sadar rotasi dari Sanji lagi-lagi. Adita yang mungkin bisa jadi jawaban di early untuk Eko. Iya, mungkin mereka expect juga untuk Adita bakal bergerak ke area gold lane. Tapi by the way, buat teman-teman yang nyari official M4 merchandise partner, kalian bisa langsung ke geng Asia sekarang juga atau scan barcode yang ada di bawah ini. Dan kembali lagi ke dalam gamenya ketika dari seorang Lola, kayaknya harus sudah mulai berhati-hati lagi. Potential early game dari Sunford juga bakal cukup berbahaya juga nantinya, Lim. Iya, sementara tahan dulu Lim. Karena tiba-tiba Min juga terculik di area midnya. Permainan yang cukup pasif yang ini ngebuat justru tim Hak kok ini Eko nggak coba keluar dari bus ya. Nggak coba untuk dapetin satu pemain tapi ternyata Petrify di area atas dari Lola membuat Sanford harus terpick off kali ini. Tapi 3 pemain tentunya sudah diberitahukan informasinya oleh Sanford. Ini yang membuat pemain-pemain dari Eko mereka harusnya bisa dapetin sedikit lah gold di area bawahnya. Iya, ini jujur adalah game yang sangat amat sepi, tapi sekalinya mereka melakukan fight tuh kok kayak jangka waktunya nggak terlalu panjang. Mereka memberikan surprising lagi dan untuk saat ini Timang menuju ke area top lane Apex dan dia langsung connect ke arah 2 pemain sekaligus serius. Gak boleh pulang sama sekali tapi Lola tadi menjelaskan diri dan Gary yang mendapatkan eliminasi tersebut. Gimana? Ini udah benar-benar diprediksi banget sama seorang Sanford karena minionnya tuh di-clear dengan cukup cepat. Sanji kali dia bakal mengejar dan lihat di dodge dijuk oleh seorang Gary dan tidak tumbas sementara di area bawah. Sudah ada Tyrant Race dari seorang Yawi kali ini. Demen mencoba untuk menahan terlebih dahulu tapi Min, dia flicker maju mencoba untuk mengcover seorang man kembarannya yang dimana man ini tidak akan bisa ditumbangkan dengan cukup mudah juga. Iya, bakal cukup sulit untuk menemukan seorang man, tapi untuk saat ini Turtle Flame by UBS Gold dari teman-teman Eko menjadi sebuah keuntungan lagi menambah kekayaan mereka pastinya. Meskipun untuk saat ini tim Hak 3 pemain mereka sudah mulai bersiap-siap. Yawi mencoba untuk memberikan 1 charging tapi akan di cancel terlebih dahulu. Dan so far tampaknya Eko akan mulai merapat ke bagian bottom lane untuk melakukan perlawanan. Iya, bakal coba untuk mengejar ke arah min terlebih dahulu. Dan masih bisa dijok tapi ternyata memotong pergerakan dari seorang min dan tumbang kali ini. Metode pick off yang dibawakan oleh Eko berhasil dengan sangat amat baik dan bahkan Man pun tidak bisa untuk mengcover kembarannya. Sedikit terlambat, namun permainan sabar dibawakan oleh Eko ini yang ngebuat Benny gitu harusnya bisa dapetin beberapa tabungan sih. Dan kali ini dari Yawi coba untuk menahan, bakal bersabar lagi. Setidaknya yang ngebuat Benny Cutie-nya asal nggak ke pick off sih. Iya, emang Panda kalau kita lihat benar-benar terpressure sih sejauh ini. Cuman lihat pertukaran yang diberikan oleh tim Hak, mereka hampir bisa ngedapetin outer turret di area top lane. Dan so far juga untuk seorang Lolanya dia belum akan ikut ke arah team fight. Dia bakal coba untuk fokus ke arah lane-nya terlebih dahulu. Ya, dan kalau kita membahas soal Panda nih, dengan spell Inspire ya, ini cukup berani loh. Moskop, ya kita tahu escape-nya dari Blink-nya itu nggak terlalu jauh. Tapi ya memang bisa cooldown-nya tuh akan cepat ketika dia memang dapetin basicnya. Tapi lihat ini ada yang mau di pick off terlebih dahulu. Lim tapi sepertinya gagal. Dan aku setuju dengan Abyss Walker dari seorang Panda. Emang stepnya nggak terlalu panjang, tapi ternyata Gary sempat ketahan.
Sementara Benny Cutie tidak boleh sampai tumbang. Dan Gary bersama dengan Kaltizi kali ini. Ternyata Trisha Wardnya connect dari seorang Kaltizi. Terkena stun. Tapi Kaltizi masih cukup tanky tentunya Nevin. Ya, tapi itu pergerakan yang cukup pintar juga dari seorang Lola ya. Karena kalau misalnya dia nggak agresif, ya kematiannya nggak bakal menukar apapun untuk teman-teman dari tim H. Tapi dengan satu kematian untuk seorang Sanji, menjadi bisa dibilang cukup worth it lah. Ditambah lagi untuk Kaltizi yang baru saja mendapatkan eliminasinya. Damage yang besar dari seorang Fredrin itu sangat amat cukup ya untuk menghadapi seorang Fanny. Apalagi kita tahu sendiri ada beberapa efek cross control yang dimiliki oleh seorang Fredrin dan Turtle Lane by UB Asgol di tangan Eko lagi untuk ketiga kalinya. Wow, sementara dari tim Hak sekarang masih dengan case yang sama. Mereka berharap Eko ini bisa setidaknya kecolongan lah. Mungkin ada beberapa pemain yang mencoba untuk ngejar kayak gini nih, ngasih poke. Dan mungkin mereka berharap agak sedikit offside biar bisa diculik. Namun ternyata tidak. Tapi kali ini Lola mencoba untuk bertahan di area atas terlebih dahulu. Sanji bakal mundur terlebih dahulu. Petrify-nya connect. Di follow up dengan cukup cepat oleh keberadaan dari seorang Gary. Sementara Lola masih mencoba untuk bertahan, masih punya pasif dari seorang Lola. Menghisap semua darah yang dimiliki oleh Sanford. Dan dengan lagi-lagi mobilitas yang baik dari seorang Gary, dia tahu banget dia bisa aja nge-pick off ke arah XP lane-nya. Jadi gak apa-apa, di area bawahnya mungkin memang bisa dibilang tarik ulur yang dibawakan oleh kedua belah tim. Tapi Yawi ternyata sebelum dia memeluk ke arah seorang Panda, dia sempat di-cancel begitu saja. Tapi ternyata Min yang bakal meng-cover ke arah seorang Panda. Dan Panda tidak tumbang. Wow, tarik ulur lagi-lagi dilakukan oleh keempat player di bagian bottom lane, membuat keempat yang masih selamat. Tapi untuk saat ini Man akan segera hadir, mencoba untuk memberikan satu perlawanan. Namun Yawi dalam kondisi yang kurang memungkinkan. Bouncing boleh keluarkan. Man yang harus menjadi korban pertamanya. Benny Cutie mencoba keluar dari zona nyamannya dan mendapatkan double kill sejauh ini ditukar dengan seorang Gary yang baru saja hadir juga dengan steel cable-nya. Tapi Gary harus jelas juga inisiasi yang begitu baik dari seorang Grok, Sanji juga, dan juga Kaltizi pastinya. Itu sih zoningnya lumayan bikin kesel sih kalau aku jadi Gary ya. Wah. Udah berharap dia dapetin beberapa poin kill tadi di area bawah. Double kill. Dan bahkan dia numbangin Benny Cutie untuk pertama kalinya. Tapi ternyata zoningannya bener-bener bagus banget Lim dari Eko. Benar, karena ya kalau kita ngelihat gimana caranya Kadita mid lane ini main dengan bagus ya, pastinya jadi follow up. Dia nggak bisa yang ninggalin laning lama-lama. Jadi ketika Groknya masuk, Wachas dengan flicker yang bagus banget tadi dari Sanford, dia ready, follow up-nya cukup dan dapetin kill. Oke, dan untuk saat ini Lordnya udah mulai hadir, tapi para pemain dari Eko Filipina akan langsung memberikan satu inisiatif ke bagian mid lane. Hilang dalam sekejap, benar-benar semua rencana yang dibawa oleh tim Hak digagalkan kali ini. Lola masih mencoba untuk melakukan inisiasi juga bagian belakang, mencoba untuk menargetkan ke arah backliner-nya, tapi kayaknya gak bakal. Waduh, nge-lag. Aduh, nge-lag guys. Ada inisiasi lanjutan sejauh ini di Cimomo. Tapi Lola bakal dijebak terlebih dahulu dengan satu buah barrier. Namun inilah Yuzal tentunya masih bisa mundur terlebih dahulu. Tapi Kaltizi sepertinya bakal coba ditendang, ditahan terlebih dahulu oleh seorang Min. Tapi Yawi masuk dengan satu buah. Dan bakal kali di follow dengan cukup baik. Benny Cutie di area belakangnya tahunnya connect. Tapi Lola masih bisa bertahan dan bahkan Min pun tumbang kali ini. Sementara pemain-pemain Mudah. Nextnya dia bisa nangkep lagi nih ke arah Man, dia bisa nangkep lagi langsung ke arah Min. Jadi banyak banget memang harus dikasih perhatian lebih lah dari Yawi sendiri. Dan sementara kalau kita lihat dari item, Eudora dari Man jujur kurang jalan di game kali ini ya, dengan itemnya ketinggalan banget karena dia sering banget tinggalin landing yang ada di mid lane tadi. Berbeda dengan Sanji, dengan adanya Claw of Destiny dan juga jenis one damage-nya pasti cukup. Oke, tapi kali ini dari Eko Filipina mereka bakal coba melakukan inisiasi terlebih dahulu ke area Lordnya. Lola bakal coba untuk nahan, maksain teamfight terlebih dahulu, Gary di area Lordnya. Tapi kali ini lihat Yawi mulai masuk, Lola bakal fokus ke arah Benny Cutie dan bahkan Lord Lane. Tapi OBS-nya berhasil diamankan oleh Eko. Sementara Lola tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Panda mencoba untuk bertahan di area belakangnya, tapi Panda tertinggal sendirian kali ini. 3 pemain dari tim dari Panda hilang di tangan Kaltizi. Dan lihat 4 pemain dari tim Hak hilang begitu saja di tim fight yang mereka buka terlebih dahulu. Semakin dekat lagi Eko Philippines menuju kemenangan kali ini. Satu movement kecil yang dibuka oleh seorang
Sanji dapat mengubah seluruh nasib dari Eko Philippines dan Lordnya udah mulai hadir di area mid lane, tapi nampaknya akan ditahan terlebih dahulu mengingat dari Sunford harus melakukan recall untuk saat ini mengembalikan semua energinya karena dari tim Hak juga udah mulai siap melakukan defense dengan 3 pemain mereka. Tapi kali ini lihat ya, bencakan coba dibuka dan lihat minnya tumbang. 4 pemain 5 bahkan hilang begitu saja, tapi ternyata yang dan lihat ini kita mencoba untuk memegang bola dengan cukup cepat. Yang bakal diamankan dan melakukan kondisi penumbangkan seolah-olah. Triple kill dari Phoenix didapatkan oleh Phoenix dan wipe out untuk tim Eko lagi yang menang. Eko lagi. Eko berhasil untuk mendapatkan game yang kedua. Congratulations Eko Philippines berhasil mendapatkan kemenangan mereka. Game kedua yang bisa dibilang dominasi besar mereka amankan untuk game kali ini. Gak ada kesalahan besar yang mereka lakukan membuat mereka mendapatkan kemenangan sesuai dengan kelayakan mereka. Iya. Dimana konsep dari drum? Tim Dua Hak sendiri kosong kurang jalan. Tessa. Dengan Dora Chow yang memang kita harap-harapkan ya. sudah bahas di awal, rotasi bakal cepet banget nih. Tapi karena Benekitinya selalu tahu ketika tidak ada ban, pokoknya dia akan ada di god lane. Dia langsung save, posisinya aman, gak tumbang, dan ruginya